Oke, hai teman-teman ya. Jadi kali ini kita pengen bahas tentang breakout ya. Kita bakal lanjutin modulnya. Jadi langsung aja kita mulai. Kita bakal bahas dua ya kali ini ya. Trendline sama breakout ini bakalan lumayan lama ya videonya ya. Tapi kita bakalan langsung bahas aja. Oke. Jadi kali ini kita langsung masuk aja ke basic dari trendline ya. Sebelumnya kita perlu cari tahu dulu apa itu definisi dari trendline ya. Jadi kita lihat dulu kalau ini menurut Google ya. Jadi trendline itu garis ya yang kalian gambar itu menghubungkan bottom atau topnya dari suatu chart gitu ya. Nah, contohnya itu kayak gini. Jadi kalau bearish ya ini kalian hubungin dari top ke top ke top gitu, dari peak atau high ya. Ini P ini sebenarnya peak ya. P ini peak, T ini trough. Kalau kalian hubungin dari sini ke sini ke sini terus kalian tarikin garis itu jadi sebuah trend line. Sedangkan kalau bullish itu dari bawah ngambilnya ya. Jadi bottom, bottom, bottom ya, atau enggak kita bilangnya trough, trough, trough ya. Kita tarikin jadi bullish trend line. Sedangkan kalau bearish trend line sebaliknya kayak gitu ya. Nah, cheat sheetnya kayak gini ya. Jadi kalau uptrend itu trend line itu di bawah candlenya. Sedangkan kalau downtrend, trend line-nya itu di atas candlenya. Maksudnya kayak gimana? Jadi kalau downtrend nih, garisnya itu selalu di atas dari candlenya. Ya jadi kalian bukan gambarnya di bawah. Kalau downtrend itu gambar garisnya itu di atas dari candlenya. Jadi garisnya itu harus di atas daripada candlenya. Sedangkan kalau uptrend kayak gini ya, ini garisnya ini harus di bawah dari candle-candle atas ini. Ya ini nggak boleh garis ini di atas ini. Ya ini buat basic dari trendline yang nggak boleh gitu ya. Jadi itu formulanya, itu cheat sheetnya ya. Karena ada orang yang suka kebalik, misal bearish dia gambar garisnya di bawah sini gitu kan. Kalau bullish dia gambar garisnya di atas gitu. Kecuali itu divergence trading, which kita bakal bahas nanti, kalian nggak boleh gambar kayak gitu ya. Oke, jadi langsung aja ya kita masuk ke draw trend line ya. Ini ada teman-teman gue ya. Jadi misal ada chart kayak gini di sini ya. Kalau kita lihat di sini kan ada puncak, ada puncak, ada puncak ya. Jadi pertama step one itu kita buat mark dulu semua puncak-puncak ya. Di sini juga boleh sih, ini juga boleh gitu ya. Nah contohnya ini puncak utamanya ya, terus ini puncak keduanya, ini puncak ketiganya. Nah ini kan tinggal ditarikin garis gitu kan. Jadi kalau ditarikin garis hasilnya kayak gini. Ya sesimpel ini ya, beneran sesimpel ini ya, narik garis trendline ya. Dan ya ini nanti yang bakalan kita bahas yaitu breakout ya. Jadi kalau ini di break di sini, garisnya itu dipecah gitu ya, itu bakalan mantul gitu. By the way kalian lihat nih, setiap kali dia nyentuh garis ini antara pecah atau mantul gitu ya. Ini kan dia mantul berarti kita bisa short kalau dia kena garisnya. Kalau dia break kita bisa long kalau dia ke break gitu ya. Nah sebenarnya itu basicnya dari trendline ya. Itu kalau kalian cari di YouTube di manapun itu kayak gitu bahasanya ya. Sekarang kita mulai bahas ke sesuatu yang lebih advance ya, itu accelerated trendline. Ya, jadi accelerated trendline itu kondisi ya dimana kalau market itu tiba-tiba geraknya lebih agresif ya, lebih liar gitu ya. Oleh karena itu kita perlu tarik satu lagi garis trendline. Jadi trendline above trendline kayak gini contohnya. Nah kita tariknya itu juga sama, harus dari peak yang sorry ini bottom ya, harus dari bottom yang kedua. Jadi kalian nggak boleh tarik, misal mempercepat kayak gini ya, kalian nggak boleh tarik dari sini ke sini, nggak boleh tarik dari yang pertama ya, tariknya dari yang kedua ya. Kalau yang ketiga gimana, boleh gak? Pokoknya sebelum trendline yang mempercepat, tugas kalian itu buat ditarikin dulu trendline-nya gitu di satu bottom sebelumnya atau peak sebelumnya ya. Nah contohnya kayak gini, misal ini ada chart di sini ya, kita udah tarikin kan, sini ada bottom satu ya. Ini kelihatan nggak ya? Oke, harusnya kelihatan ya. Gue kecilin deh facecam gue deh ya. Oke, jadi sini ada bottom satu, sini ada bottom 2. Nah, di sini kan trennya tiba-tiba mempercepat kan. Tugas kita itu kita tinggal tarikin trendline dari sini, kita tarikin set gitu. Kayak gini. Ya, kita tarikin dari sini sekali lagi ya. Dari bottom kedua, bukan dari sini. Salah, tapi dari sini ya. Nah, hasilnya itu kayak gini. Nah, itu tentang accelerated trendline ya. Sesimpel itu ya. Terus ada juga yang namanya double trendline ya. Ini sebenarnya yang ini lumayan jarang ya, tapi buat fun fact aja ya, buat knowledge aja ya. Jadi double trendline itu kayak gini. Ya, jadi trendline above trendline. Karena suka ada kalau kalian tarikin kayak gini set. Nah, ini kan ke break kan sebenarnya. Ini takutnya kalian kena false break ya. Jadi double trendline itu dimana dimana di dalam trend tiba-tiba terbentuk minor trend ya. Jadi ini kan
tren yang kecil di dalam tren yang besar ya. Jadi kalau kalian tarik kan sebenarnya set set langsung naikkan. Tapi sebenarnya ini itu minor movement ya, ini gerakan kecil ya, dimana kita harus pakai trendline yang lebih kecil. Jadi kita nggak bisa pakai accelerated trendline kayak tadi, karena ini kalau kalian bayangin ya, ini ditarik dari sini ke atas sini, set gitu ya. Nah ini kan ke break kan, di merah ini kan, makanya nggak bisa pakai accelerated trendline, bisanya pakai double trendline. Nah contohnya nanti kalian bisa cari sendiri ya, karena yang ini lumayan jarang, kayak tadi gue bilang ya. Sekarang ada juga yang ini yang lumayan kepake ya, ini lumayan kepake, yaitu extended trendline. Jadi trendline yang extended itu berarti kalian tarikin trendline-nya meski di sini udah, meski sini anggap sini udah break ya. Tapi kita bisa jadiin garis trendline ini sebagai asumsi kalau harga itu bakalan, nah, trendline yang kalian gambar kalau diterusin itu bakalan jadi area support atau resistance, bakalan jadi flip over ya, bakalan jadi strong area gitu ya. Jadi kalau kalian cari di atas ini ya, ini bisa Jepang gitu ya. Ini harusnya ada sih ya, nanti gue bakalan cari contohnya, atau enggak kalian bisa juga cari contohnya ya. Ini kita bilangnya juga retest ya, retest to trend line kita bilangnya ya. Ini agak teknis tapi percaya deh, nanti kalian buka chart terus kalian coba tarik-tarik pasti langsung ngerti gitu ya. Kalau nggak ngerti langsung nonton lagi video ini. Oke. Ada juga yang namanya channeling ya, channel trendline ya. Ini fun fact juga ya. Kalau sebenarnya itu kan bisa kurungin ya, trendline itu kan bisa kurungin ya gitu. Dimana ya, jadi nggak cuma satu garis ya, tapi dua gitu. Dibuat channel, dan syarat ketentuannya itu ini garisnya itu derajat kemiringannya harus sama ya. Nggak boleh beda. Kalau beda itu udah ujungnya jadi chart pattern, bukan jadi trendline. Ya. Jadi ini harus sama. Misalnya ini 45 derajat, yang atas ini garis kedua sini juga harus 45 derajat gitu. Sekarang kita masuk ke breakout ya. Jadi breakout itu ada 5 tipe ya. Breakout itu sebenarnya pada dasarnya ketika harga ditembus ya. Jadi misal kalian gambarin garis terus ya harga tembus. Ya misalnya ini kan candle sini dia tembus ke atas gitu. Nah, itu kita sebutnya sebagai breakout. Jadi ada 5 tipe ya. Yang pertama itu movement breakout ya. Jadi kalau market itu ngebuat ini movement ini sebenarnya antara support atau resistance ya. Jadi kalau di sini ada resistance, ditarikin garis kayak gini, ada garis oranye ini kalian ditarik ke atas ini ya, tiba-tiba harga ngelewatin resistance, itu kita bilangnya movement breakout ya. Ini cuma teori, baik lagi ya, tapi ini movement breakout ya. Atau para smart money concept ini bilangnya break of structure gitu ya. Nah terusnya ada juga base breakout ya, ini juga cuma knowledge ya. Baik lagi, breakout itu bisa banyak tipe ya, karena jadi jangan mempersempitkan pandangan kalian terhadap breakout ya. Jadi ya ini kalian bisa baca sendiri ya, dimana sedang terjadi pertempuran harga antara buyer dan seller ya. Jika buyer menang maka harga akan naik, jika seller menang maka harga akan di break, terus ya dia bakal turun gitu. Nah itu base breakout ya. Terus ada juga trend breakout ya, ini kurang lebih mirip kayak tadi ya. Ini mirip sama yang pertama ya, yang basic of trend line. Jadi ini di break, ini kita sebutnya sebagai trend breakout ya. Jadi dari trend bullish ya, ini bullish, terus ya kan ini di sini kan ada higher trough ya sini, atau enggak higher low ya, kita bilang ini higher low, dan ini low, higher low, higher low. Nah ini kan garis oranye ini kan udah nge-break higher low di sini sama higher low di sini, otomatis secara price action berubah trennya. Secara price action, secara high low, higher high, higher low itu udah berubah ya, karena di sini udah di break ya. Ini lower high-nya itu udah di break ya. Ini sorry, ini lower high ya, bukan higher low ya. Oke. Iya, higher low ya. Higher low, higher low. Nah, ada juga pattern breakout ya. Jadi ini chart pattern breakout ya. Kalau contohnya ini gue gambarnya kurang ya. Ini double top ya. Jadi ini top pertama di sini, top kedua di sini. Ya kalau dia break, otomatis dia break di sini, which is ini neckline-nya. Ya kalau kalian nonton modul chart pattern ya, ini neckline di sebelah sini dia ngebuat breakout. Kita sebutnya sebagai pattern breakout. Ya. Nah, ini study case-nya ya. Jadi ini movement breakout ya. Set di break. Atau kita bisa bilang ini break of structure ya. Terus ini trend breakout ya. Bisa dilihat di sini, pas harga turun di sini puncaknya, di sini low ini ditembus, otomatis trennya itu berubah ya. Bias kita kalau kita pakai price action, kita tandain satu-satu ya, trend kita berubah, bias kita terhadap trend kita itu berubah gitu. Ada juga pattern breakout ya. Ini kita sebutnya sebagai flag ya. Kalau kalian nonton modul chart pattern ya, ini flag pattern. Ya, ini breakout di sini nih. Ya ini gue pakai bar chart biar lebih enak ya lihatnya. Terus saya base breakout, ya ini sideways, terus saya dia break bawah, breakout ke bawah ya.
Nah, terusnya ini terakhir bonus ya, yaitu exhausting breakout ya. Jadi kita bilangnya ini sebagai area false breakout gitu ya. Nah, false breakout itu contohnya kayak gini. Jadi dia pura-pura nembus ke atas, seakan-akan ngebuat breakout, terus dia break ke bawah lagi. Nah, cara kita tahu dia false breakout atau enggak kayak gimana? Kita pakai aturan 3 candle ya. 2 sampai 3 candle atau 2 sampai 4 candle sih sebenarnya. 2 sampai 4 candle. Jadi kalian cek ya kalau dia valid 4 candle ke atas 1 2 3 4 kalian hitung ya. 1 2 3 4 most likely probability-nya di atas 80% dia nggak false breakout. Tapi kalau dia di atas 2 candle, 3 candle udah mulai balik lagi ke range bawah, ke bawah ini misalnya ini biru gini, otomatis kita bisa bilang itu sebagai false breakout ya atau exhausting breakout. Oke, jadi sepertinya gitu aja ya tentang breakout dan trendline. Semoga kalian bisa ngerti. Kalau ada pertanyaan langsung aja chat di premium chat atau bahas di sharing chart sama member sesama. Oke, thank you guys yang udah nonton. See you in the next module. Bye.